Jadi setelah kita melihat apa sih Amazon Go, mungkin kita akan terpesona dengan apa yang sudah ada. Bagaimana para customer tinggal masuk saja ke dalam tokonya Amazon Go, kemudian mengambil barang dan keluar tanpa harus mengantri di kasir. Just walk out teknologi. Ternyata teknologi tersebut juga dibarengi dengan bagaimana mereka mengelola persediaan dan juga di gudang mereka. Nah, kalau Anda lihat gambar ini, nanti boleh juga cek link tersebut. Amazon Go telah mengimplementasikan artificial intelligence teknologi, di mana para droid-droid seperti ini itu bisa mengidentifikasi apa saja sih barang yang tidak ada dan mereka akan melaksanakan perpindahan dari rak ini untuk membantu untuk pengisian dari barang-barang yang habis. Luar biasa bukan? Dicek ya. Oke, selanjutnya sekarang marilah kita melihat Walmart.com. Nah, Walmart.com ini sebetulnya yang saya ingin tunjukkan ya. Memang Walmart itu sendiri adalah toko fisik ya dan besar sekali kalau di Amerika. Di Indonesia sempat ada Walmart tapi ternyata tidak survive karena banyak kecurian ya kalau saya tidak salah. Memang susah sekali. Mungkin kalau diterapkan teknologi seperti just walkout teknologi sih nggak akan ada masalah lagi ya kalau ada kecurian mudah-mudahan. Tapi ini saya ingin tunjukkan ya. Walmart.com itu kehebatannya apa? Sebetulnya dia itu menggunakan teknologi di dalam mereka bisa memonitor penjualan barang sampai rak-rak yang kosong itu tahu rak mana yang sedang kosong sehingga mereka perlu isi. Dan itu nanti terhubung dengan vendor sehingga vendor akan tahu bahwa persediaan di rak Walmart tertentu sedang kosong dan mereka perlu mengirim ke sana. Luar biasa ya. Nah, kita lihat nih, sebetulnya ini adalah teknologi yang digunakan di dalam supply chain mereka. Walmart supply chain flowchart menunjukkan apa? Walmart memiliki distribution center yang di tengah ini, kemudian dia terhubung dengan manufaktur ya, kemudian juga terhubung dengan retail store dan point of sale terminal, dan juga tentunya dengan headquarter. Nah, pada saat terjadi penjualan di retail store akan ada pengiriman data ya ke distribution center dan manufacturer juga akan mengetahui di rak yang persediaan yang mana yang sedang habis dan tentunya mereka sudah bekerja sama dengan Walmart untuk menentukan berapa sih minimum quantity yang ada di gudang, kemudian mereka saatnya reorder. Nah, itulah makanya persediaan bisa ditekan dengan sangat baik ya sehingga tidak terjadi penumpukan biaya atau uang mati lah istilahnya gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia uang matinya tidak terlalu lama. Oke, nah selanjutnya semua itu bisa dilakukan karena adanya teknologi informasi ya. Apa sih sebenarnya teknologi informasi ini yang bisa membuat bantuan terhadap proses bisnis kita? Ya banyak ya, ini ada 9. Yang pertama, mengubah proses bisnis yang tidak terstruktur jadi terstandarisasi. Kalau banyak ketidaksamaan karena human service itu sekarang bisa teratasi kalau memang kerjanya bisa diotomatisasi. Yang kedua, mentransfer informasi dengan kecepatan dan kemudahan pada jarak jauh, tidak tergantung lokasi. Iyalah, sekarang bisa sekali dari headquarter di Jakarta mengirim dengan cepat ke cabang yang di kota Surabaya misalnya, tanpa dalam hitungan sepersekian detik gitu ya, udah sampai semua informasinya. Yang ketiga, mengurangi jumlah karyawan pada proses tertentu, rasanya cukup jelas ya. Yang keempat, membawa detail informasi yang besar terhadap proses bisnis. Nah, jadi kalau dengan IT kita bisa memonitor banyak sekali data, ya termasuk berapa lama, siapa yang salah, kemudian produk apa yang lebih laku, itu selalu kita bisa dapatkan dengan bantuan IT. Kemudian yang kelima, mendayagunakan metode analitis yang kompleks terhadap proses ya. Jadi sekarang kita bisa bukan cuma ngejumlah, bukan cuma ngitung, tapi bisa juga dengan analisis statistik dan lain-lain dimungkinkan dengan banyaknya data yang ada. Kemudian yang keenam, memungkinkan adanya perubahan urutan langkah dalam proses dan adanya tugas yang bisa dilakukan secara bersamaan, rasanya cukup jelas ya. Yang ketujuh, memungkinkan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan proses, cukup jelas juga. Yang kedelapan, memungkinkan monitoring status, input dan output dari proses secara detail, udah pasti ya, kita soalnya bisa tercatat semua sekarang dengan adanya IT. Yang terakhir, IT dapat digunakan untuk menghubungkan dua pihak secara langsung tanpa ada perantara. Ya, jadi bisa di bypass tuh. Mungkin kalau dulu kita ada perantara yang mengantarkan pesan atau juga ada perantara yang bahkan dalam proses bisnis sendiri seperti sekarang maksudnya manufacturer bisa langsung jual juga ke customer.
Oke, nah ini saya ingin memperlihatkan tentang toko tanpa kasir ya. Dan sekarang pun, nah ini makanya sebetulnya reengineering itu sangat mengancam memang jumlah tenaga kerja ya. Jadi tidak terlalu banyak lagi yang dibutuhkan dan human error semakin sedikit. Toko tanpa kasir ini populer ya di Indonesia rasanya belum begitu banyak karena mungkin juga banyak terjadi ketidakjujuran dari konsumen Indonesia ya. Tapi kalau di Amerika saya sudah lihat sendiri sih, ini sudah banyak terjadi. Oke, dan sangat membantu mengurangi jumlah karyawan. Oke, yang terakhir kita perlu ingat bahwa bisnis proses engineering itu sendiri memang fokusnya di proses, bisnis fundamental, radikal, dramatik, ya, change gitu ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa dalam BPR IT itu bukan satu-satunya enabler ya. IT itu hanya salah satu, karena yang lain itu BPR bisa terjadi kalau kita juga melihat aspek organisasi, aspek orang-orangnya, aspek IQM-nya. Dan ini harus kita ingat selalu bahwa kita memang karena mengubahnya akan secara keseluruhan pasti akan banyak sekali yang terdampak. IT adalah salah satu enabler di atas yang tiga lainnya.